Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jabal Nur, NIM 10572111320. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT dalam usaha bakso bakar. Latar belakang. Pada saat ini, bisnis di bidang makanan skala kecil berkembang sangat pesat dan kompetisi bisnis pada sektor mikro, kecil, dan menengah cukup ketat. Ketatnya persaingan bisnis pada level skala kecil mendorong para pelaku usaha untuk lebih kreatif dalam menyikapinya. Kualitas pelayanan yang juga harus memiliki keunggulan dan daya tarik tersendiri sebagai identitas suatu bisnis yang dapat dikenal oleh masyarakat secara luas. Salah satu bisnis makanan yang saat ini digemari adalah bakso bakar. Banyaknya penggemar bakso bakar yang meliputi kalangan bawah sampai kalangan atas, dan juga karena rasanya yang nikmat, lezat, dan harganya yang tidak menguras kantong atau terjangkau di semua kalangan, menjadikan bisnis ini sebagai bisnis yang menjanjikan untuk memberikan keuntungan dan tidak mudah mengalami penurunan, dikarenakan bisnis ini bukan merupakan bisnis musiman. Hal ini memotivasi kami dalam membangun dan mengembangkan usaha di bidang makanan kuliner. Deskripsi produk. 1. Jenis produk yang ditawarkan pada bisnis ini adalah bakso bakar dengan varian cita rasa pedas, pedas manis, dan barbeque. 2. Disajikan dengan 3 butir bakso dalam 1 tusuk sate yang dibakar. 3. Dibubuhi dengan varian rasa yang diinginkan konsumen. 4. Bakso bakar disajikan dalam bungkusan atau dengan piring. 5. Varian rasa dari bumbu bakso bakar inilah yang kami tonjolkan untuk menjadi daya tarik pembeli. Tahapan produksi. Adapun bahan-bahan yang harus dipersiapkan ialah: pertama, bakso. Daging ayam giling 3 kg, tepung sagu 2,5 kg, putih telur 10 butir, tusuk sate secukupnya. Adapun bumbu halusnya yaitu: 1. Bawang putih 20 siung, 2. Merica bubuk 2 bungkus kecil, 3. Pala bubuk 2 bungkus kecil, 4. Bumbu kaldu bubuk 2 bungkus, 5. Garam secukupnya. Adapun untuk olesan atau saus pelengkap yaitu kecap manis, kacang yang sudah dihaluskan, margarin yang sudah dicairkan, saus pedas, saus tomat, saus barbeque. Tahapan produksi. Adapun bahan-bahan yang harus dipersiapkan ialah: pertama, bakso. Daging ayam giling 3 kg, tepung sagu 2,5 kg, putih telur 10 butir, tusuk sate secukupnya. Adapun bumbu halusnya yaitu: 1. Bawang putih 20 siung, 2. Merica bubuk 2 bungkus kecil, 3. Pala bubuk 2 bungkus kecil, 4. Bumbu kaldu bubuk 2 bungkus, 5. Garam secukupnya. Adapun untuk olesan atau saus pelengkap yaitu kecap manis, kacang yang sudah dihaluskan, margarin yang sudah dicairkan, saus pedas, saus tomat, saus barbeque. Cara membuat bakso bakar ialah: 1. Campur semua bahan bakso bersama bumbu halus, baru aduk rata. 2. Bentuk adonan menjadi bulat-bulat, lalu memasukkan ke dalam air hangat. 3. Rebusan bakso hingga matang dan terapung. Angkat dan tiriskan. 4. Tusuk bakso dengan tusukan sate, lalu bakar di atas bara api sambil dioles kecap dan mentega cair hingga kecoklatan atau saus, lalu diangkat. 5. Sajikan bersama pelengkap. Pembuatan saus pelengkap. Pertama, saus pedas atau saus tomat.
Kedua, campurkan kecap manis, kacang yang sudah dihaluskan, margarin yang sudah dicairkan, dan saus sambal atau saus tomat. Lalu aduk hingga rata. 3. Saus lada hitam. Keempat, haluskan lada hitam, tambahkan margarin, saus sambal, saus tomat, kecap manis, lalu aduk hingga rata. Kelima, saus barbeque. Campurkan margarin, saus barbeque, saus sambal, merica secukupnya, aduk hingga rata. Adapun analisis SWOT ialah pertama, kekuatan, kedua, kelemahan, ketiga, peluang, dan keempat, ancaman. Kekuatan. Pertama, mempunyai ciri khas yang berbeda dengan usaha bakso bakar lainnya, dikarenakan dilengkapi variasi cita rasa saus pelengkap. Kedua, tempatnya yang strategis dan sedikit pesaing. Keempat, rasanya sangat enak. Keempat, harganya cukup murah, terjangkau, pelayanan memuaskan, rapi dan bersih. Kelemahan. 1. Tidak cocok untuk konsumen yang tidak suka dengan bakso tanpa kuah. Kedua, penyajiannya cukup lama karena bakso yang disajikan harus dipanggang terlebih dahulu. Peluang. Pertama, digemari sebagian besar masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja. Kedua, ciri khas menu bakso bakar menjadikan usaha ini sangat menjanjikan. Ketiga, budaya masyarakat yang konsumtif dengan jajanan bakso. Ancaman. 1. Timbul usaha yang sejenis. Kedua, perhitungan pembelian bahan baku yang tidak tepat sehingga terjadi kelebihan atau kekurangan stok bahan baku. Ketiga, harga bahan baku yang sewaktu-waktu bisa naik dapat menyebabkan kenaikan harga bakso bakar yang mungkin dapat mengurangi pembeli. Keempat, bila hujan turun maka orang malas keluar rumah sehingga pembeli tidak begitu banyak. Konsep pemasaran ada 4, yaitu produk, tempat, harga, promosi. Yang pertama, produk. Produk yang dipasarkan adalah bakso bakar dengan variasi aneka rasa. Kedua, tempat. Tempat yang akan kami jadikan lokasi pasaran adalah di sekitar Jalan Melati, dikarenakan dekat dari pasar, SD, dan SMA, sehingga produk bisa laku cepat. Harga. Harga yang kami tawarkan cukup terjangkau untuk kalangan pelajar dan mahasiswa tentunya, yaitu 2.000 per tusuk. Ketiga, harga. Harga yang kami tawarkan cukup terjangkau untuk masyarakat, yaitu 2.000 per tusuknya. Keempat, promosi. Pertama, kami mempromosikan dagangan kami dengan menggunakan story IG, WA, dan Facebook, dan juga ada dari mulut ke mulut. Perencanaan keuangan yang bisa kita lihat di sini ialah total biaya tetap yaitu sebesar 1.905.000 dan total biaya variabel per bulannya yaitu 5.641.000. Jadi di sini total biaya tetap ditambah total biaya variabel per bulannya dan dihasilkan yaitu Rp7.546.000. Adapun daftar harga yang kami jual di tempat kami ialah bakso bakar biasa seharga Rp2.000, bakso bakar pedas dengan harga Rp2.000, bakso bakar pedas manis dengan harga Rp2.000, dan bakso bakar barbeque seharga Rp2.500. Pendapatan. Target penjualan bakso bakar per hari adalah 200 tusuk. Waktu berjualan ialah Senin, Sabtu, atau dalam sebulan menjadi 5.200 per tusuknya. Pendapatan harian 2.000 kali 200 menghasilkan 400.000. Pendapatan bulanan 400.000 dikali 26 sama dengan Rp10.400.000.
Perhitungan harga. Antisipasi masa depan. Untuk meningkatkan nilai jual dari bakso bakar ini, saya berusaha untuk selalu menjaga mutu dan kualitas produk saya, serta pelayanan yang mengutamakan kepuasan konsumen. Selain itu, kami akan berupaya untuk mengembangkan varian rasa yang baru yang sesuai dengan lidah konsumen.